Sahabat, salam. Salam. Pagi Tuhan memberkati. Kembali lagi pagi hari ini ibadah Sabat, hari yang ditentukan oleh Tuhan. Dari awal penciptaan semesta ini Tuhan berhenti pada hari ke-7, sehingga Sabat ini kekal adanya sampai selama-lamanya. Siapa saja yang meniadakan Sabat akan kena hukuman. Memindahkan Sabat itu bukan dosa kecil, tapi itu dosa besar. Mana kabarmu? Kita baca kitab suci? Sudah. Haleluya. Perlu sekali saudara. Saya sudah 21 tahun membaca kitab suci. Tiap saya khotbah, saya akan tanya jemaat, apakah sudah baca kitab suci? Selama 21 tahun ini pengalaman saya luar biasa saudara. Hampir-hampir itu Tuhan tidak ada yang menanggapi setiap khotbah saya, setiap sharing saya. Saya memperingatkan rekan-rekan untuk selalu membaca kitab suci ini. Tanpa engkau membaca kitab suci ini, sulit saudara. Apakah dari mimbar itu kebenaran atau bukan? Tapi kalau engkau baca kitab suci itu dengan baik, dengan benar, pasti engkau tahu dari mimbar itu apakah ajaran dari Yerusalem atau bukan. Pasti saudara. Sekarang saya sudah masuk ke 146 kali dari Kejadian sampai Wahyu saya baca kitab suci ini. Kemarin beberapa hari lalu sudah selesai tanggal 145, sekarang masuk 146 kali. Dari Kejadian sampai Wahyu selama 21 tahun saya baca kitab suci ini. Kembali lagi pagi hari ini kita belajar bersama-sama. Bacaan kitab suci pada pagi hari ini terambil dari Yeremia. Yeremia 8 ayat 1 sampai ke 17. Sekali lagi, Yeremia 8 1 sampai ke 17. Kalau jemaat baca yang keras. Pada masa itu demikianlah firman Yahweh, tulang-tulang raja-raja Yehuda, tulang-tulang pemuka-pemukanya, tulang-tulang imam-imam, tulang-tulang nabi-nabi, dan tulang-tulang segenap penduduk Yerusalem akan dikeluarkan dari dalam kubur mereka dan diserahkan di depan matahari, di depan bulan, dan di depan segenap tentara langit yang dahulunya dicintai, diabdi, diikuti, ditanyakan, dan disembah oleh mereka. Semuanya itu tidak akan dikumpulkan dan tidak akan dikuburkan, mereka akan menjadi pupuk di ladang. Tetapi semua orang yang masih tinggal dari kaum yang jahat ini yang akan lebih suka mati daripada hidup di segala tempat kemana aku mencerai-beraikan mereka. Demikianlah firman Yahweh semesta alam. Kau harus mengatakan kepada mereka, beginilah firman Yahweh, apabila orang jatuh, masakan ia tidak bangun kembali? Apabila orang berpaling, masakan dia tidak kembali? Mengapakah bangsa ini berpaling terus-menerus? Mereka berpegang kepada tipu, mereka menolak untuk kembali. Aku telah memperhatikan dan mendengarkan mereka. Mereka tidak berkata jujur. Tidak ada yang menyesal karena kejahatannya dengan mengatakan, apakah yang telah kulakukan ini? Sambil berlari mereka semua berpaling seperti kuda yang menceburkan diri ke dalam pertempuran. Bahkan burung rangung di udara mengetahui musimnya. Burung tekukur, burung layang-layang, dan burung bango berpegang pada waktu kembalinya. Tetapi umatku tidak mengetahui hukum Yahweh. Bagaimanakah kamu berani berkata kami bijaksana, kami mempunyai Taurat Yahweh? Sesungguhnya pena palsu penjurat sudah membuatnya menjadi bohong. Orang-orang bijaksana akan menjadi malu, akan terkejut dan tertangkap. Sesungguhnya mereka telah menolak firman Yahweh. Maka kebijaksanaan apakah yang masih ada pada mereka? Sebab itu aku akan memberikan istri-istri mereka kepada orang lain, ladang-ladang mereka kepada penjajah. Sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar semuanya mengejar untung. Baik nabi maupun imam semuanya melakukan tipu. Mereka mengobati luka putih umatku dengan memandangnya ringan. Katanya, damai sejahtera, tetapi tidak ada damai sejahtera. Seharusnya mereka merasa malu sebab mereka melakukan kejijikan.
Tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda mereka. Sebab itu mereka akan rebah di antara orang-orang yang rebah. Mereka akan tersandung, jatuh pada waktu mereka dihukum, firman Yahweh. Aku mau memungut hasil mereka, demikianlah firman Yahweh. Tetapi tidak ada buah anggur pada pohon anggur, tidak ada ara pada pohon ara, dan daun-daunan sudah layu. Sebab itu aku akan menetapkan bagi mereka orang-orang yang akan melindas mereka. Mengapakah kita duduk-duduk saja? Berkumpullah dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu dan binasa di sana. Sebab Yahweh Tuhan kita membinasakan kita, memberi kita minum racun, sebab kita telah berdosa kepada Yahweh. Kita mengharapkan damai tetapi tidak datang sesuatu yang baik, mengharapkan waktu kesembuhan tetapi yang ada hanya kengerian. Dengus kuda musuh terdengar dari Dan, karena bunyi ringkik kuda jantan mereka, gemetarlah seluruh negeri. Mereka datang dan memakan habis negeri dengan isinya, kota dan dengan penduduknya. Lihatlah, aku melepaskan ke antaramu ular-ular beludak yang tidak dapat dimanterai, yang akan memangkut kamu, demikianlah firman Yahweh. Haleluya. Kembali pada pagi hari ini kita baca kisah perjalanan bangsa Israel ini. Dari generasi ke generasi bangsa ini melakukan kejahatan. Puncak kejahatan mereka ini zaman Yeremia. Zaman Yeremia ini segala-galanya selesai, saudara. Apakah Yeremia ini memperingatkan dan memperingatkan, saudara? Coba bayang kalau kita dengar tadi apa yang dikatakan Yeremia tadi, lebih suka mati bangsa yang jahat ini, ya, daripada mereka mendengar namanya kebenaran. Lebih suka mati bangsa ini. Mereka sudah tidak mengenal hukum lagi. Ini zaman Yeremia, saudara. Yeremia ini siapa? Yeremia ini seorang nabi, saudara. Bapaknya ini imam besar, saudara. Namanya bapaknya Yeremia ini adalah Hilkia, saudara. Hilkia ini zaman siapa? Zaman Raja Yosia, saudara. Dia masih muda namanya Yeremia ini, memperingatkan bangsa ini supaya bangsa ini kembali kepada namanya Tauratnya Tuhan, hukumnya Tuhan. Ternyata bangsa ini nutup telinganya. Kalau kita baca tadi, lebih suka mati ini bangsa ini. Burung tekukur itu tahu kok kapan dia pulang. Ya, burung apa sajalah pasti tahu kapan dia kembali. Tapi bangsa ini tidak mengenal hukumku lagi. Kenapa mereka tidak mengenal hukum? Kalau engkau baca tadi Yeremia 8 ayat 8 sana, pena-pena palsu, penulis-penulis palsu ini yang memalsukan firman Tuhan, kasih racun kepada mereka ini. Marah sekali, saudara. Saya seorang pembaca, saudara, ya, yang sudah puluhan tahun saya baca kitab suci ini, melihat keadaannya sekarang ini miris, saudara. Sangat miris, saudara. Ya, puncak namanya dosa-dosa mereka ini, saudara, zaman Yeremia, sampai namanya Yerusalem yang dibangun oleh Salomo yang begitu megah dari emas, saudara. Ya. Zamannya Salomo itu ada seorang raja perempuan dari Ethiopia, Raja Seba ini, Tuhan. Raja Seba ini melihat apa yang dibangun oleh namanya Salomo, begitu kagum. Sangat kagum, saudara. Bagaimana Salomo ini menyembah Tuhan yang benar. Akhirnya apa, saudara? Sesudah Salomo ini, mulai dari situ kejahatan demi kejahatan. Mereka tidak ingat lagi Tuhan yang mereka sembah. Semau-mau mereka. Siapakah mereka ini, penulis-penulis palsu ini? Tidak lain, tidak bukan, ini orang-orang sekolah, saudara. Orang-orang yang punya pendidikan. Akhirnya mereka lakukan kejahatan.
Zaman Yeremia Raja Sedekia ini, akhirnya Yerusalem hancur, saudara. Bagaimana Yeremia ini memperingatkan bangsa ini supaya bangsa ini kembali yang benar, tapi mereka tutup telinga, saudara. Saya membaca selama 21 tahun ini, saudara, sehingga apa yang terjadi zaman kita pun luar biasa kejahatan manusia. Ya, saya seorang pembaca ini tahu, saudara, apa yang dilakukan sampai zaman ini. Ini yang zaman ini sekarang ini makin menjadi manusia. Tidak memperdulikan lagi hukum Tuhan. Hukum Tuhan mereka bilang itu buang, tidak berlaku lagi. Ini fatal, saudara. Ya? Apakah Tuhan itu awalnya diajarkan enggak supaya mereka ini membaca namanya kitab suci? Atau kitab suci itu dibuang apa disimpan saja? Tidak pernah ada ajaran di dalam. Yang benar itu adalah supaya diajarkan namanya hukum. Diajarkan kepada hukum, dibaca hukumnya, dipelajari hukumnya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Berjalanlah waktu, saudara. Orang makin malas namanya baca kitab suci. Imamnya, nabinya, maupun juga orang biasa jemaat nggak mau lagi, saudara. Yang ada dalam kepala mereka itu kami sudah tahu semua. Ini kalau sudah begini fatal, saudara. Kalau engkau baca zaman Yeremia, apa yang terjadi? Israel ini digaruk, saudara. Ya, Yahuda tadi ini sudah digaruk, saudara. Israel Utara, kalau engkau baca sana, 1 Raja-Raja 17 di situ digaruk. Sisa namanya selatan ini. Tapi selatan pun juga Tuhan, saudara, wah luar biasa juga. Kejahatan demi kejahatan. Makanya lebih suka mati ini bangsa ini daripada mendengar kebenaran itu. Mereka menipu, pendusta, kasih racun. Ya. Racun apa? Apakahnya racun, saudara, baca kitab suci dengan benar? Artinya racun yang paling mematikan. Akhirnya apa? Ada peperangan, dibantai sekian orang, sampai namanya Raja Sedekia ini dicongkel matanya, gitu. Anak-anaknya dibawa di sini, kata Nebukadnezar, bunuh di depan namanya Raja Sedekia ini, sudah dibantai anak-anaknya, dibunuh. Karena Raja Sedekia pun berontak, saudara. Berakhirlah segala-galanya di Yerusalem. Ya, Yerusalem runtuh sampai kembali lagi ke Babel sudah selama 70 tahun. Ya, dibuang. Ya. Apakah waktu pembuangannya juga ini mereka ini apa sadar enggak? Kamu baca, sudah, makanya saya mengatakan, sering sekali saya mengatakan, ya, supaya kita tahu ini warning, ya, melalui nabi-nabinya. Kita baca namanya Yesaya, baca Yeremia, baca Yeskiel, gitu. Jangan kau baca namanya Yesaya maupun Yeremia ini, gitu, atau Yesaya ini bertahun-tahun, atau dari hidupmu sampai matimu tidak pernah habis. Baca ya Yesaya, baca ya Yeremia, baca Yeskiel, sehingga engkau tahu keadaan mereka ini seperti apa, gitu. Sehingga yang kau lihat sekarang ada bangsa Israel ini kan, apa mereka melakukan kebenaran? Tidak, saudara. Tidak, tetap saja mereka ini degil. Gitu. Kenapa saya bilang tetap mereka degil ini? Mana Yerusalem, mana bait suci? Tidak ada lagi, kosong, tinggal separuh, sedikit tembok itu. Ya, bukan tembok apanya bait suci itu, saudara, pagarnya. Sedangkan tembok bait suci lagi tidak ada lagi, satu batu pun tidak ada lagi. Ya, makanya kalau engkau baca sana apanya tulisan-tulisan rasul-rasul itu pada waktu mereka kagum pada waktu itu, ya, bahwa begitu kokohnya bangunan ini, apa kata Yesua? Ya, suatu saat nanti tidak ada satu batu pun yang berdiri di atas batu yang lain. Benar kan, saudara? Sampai sekarang ini mana? Hanya pergilah di tembok sana ini, mereka menangis-nangis, saudara. Mereka selipkan tuh, saudara, kertas-kertas itu. Apa gunanya? Tidak ada. Itulah dosa dan dosa, saudara. Kalau mereka sadar itu, saudara, ya, mereka kembali ke Taurat, maka akan dipulihkan bangsa ini. Ya.
Oleh karena itulah marilah kita ini orang-orang yang bukan orang Israel manfaatkan dengan baik supaya kita baca kitab suci ini dengan benar, dengan baik. Ya, tanpa memahami isi kitab suci sulit untuk masuk dalam kerajaan surga. Ya. Tanpa engkau memahami kebenaran ini, sulit engkau masuk dalam kerajaan surga. Ya, hanya mengharapkan dari mimbar ini, saudara apes. Ya. Apakah tadi 10 Taurat tadi itu yang bertahun, yang berhari-hari, ya, terus turun ke gunung itu, apakah disuruh hanya disimpan begitu saja, atau disuruh ajarkan kepada Israel? Ya. Tuhan merintahkan itu kepada Mose ini, naiklah Mose, ambillah kalau hukum-hukum ini supaya engkau ajarkan kepada namanya bangsa Israel, supaya engkau ajarkan kepada orang Israel. Coba satu orang baca Keluaran 24 ayat 12, saudara. Ya. Jadi ingat baik-baik ya. Sekarang ini namanya pena-pena palsu, penyuluh palsu sekarang banyak sekali sekarang ini zaman kita, saudara. Supaya kita ini ya melawan mereka ya melalui namanya pembacaan kitab suci. Sehingga tidak mau telan aja apa yang dari mimbar itu. Coba baca Keluaran 24 ayat 12. Keras. Yahweh berfirman kepada Mose, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Supaya diajarkan kepada mereka, saudara. Ya, sehingga kalau dari mimbar ini sering saya mengatakan itu, kamu pegang ballpoint. Setiap khotbah saya tidak keluar dari namanya isi kitab sucinya. Saya pakai pasal dan ayat, saudara. Ya. Datanglah Mose, naiklah Mose, supaya engkau mengambil hukum ini mengajarkan kepada namanya orang Israel, saudara. Ya. Kalau engkau baca lagi sana ya, Ulangan 15 ayatnya 1, yang Ulangan 5 ayatnya 1. Mose memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Supaya kamu mempelajari, melakukan dengan setia. Melakukan dengan setia itu apa? Itulah hukum Tuhan, saudara. Ya. Kalau kemudian nanti ada bilang hukum itu tidak berlaku, saya tidak tahu lagi. Ya. Saya tidak tahu lagi, saudara. Ini mati konyol. Banyak sekali sekarang, saudara, di mimbar-mimbar ini, pena-pena palsu ini, yang di mimbar ini, Taurat itu tidak berlaku. Ingat baik-baik ya, pada waktu namanya dia turun dari gunung itu, ke bawah kedua loh batu ini, ya, dia bawa turun dari gunung itu, ya, atau sebelum turun dari gunung itu, ya, sebelum dia serahkan kedua loh batu itu, ada pesan lagi, saudara. Ya. Tadi katanya Mose naik ke atas ke hadapanku supaya engkau mengambil hukum ini untuk mengajarkan kepada namanya bangsa Israel, saudara. Ya. Akhirnya sebelum namanya turun ini, sebelum namanya diserahkan tadi kedua loh batu, tapi ada pesan. Coba saudara baca dulu ya. Keluaran 31 ayatnya 18. Perhatikan itu ayat 18 itu apa? Dan Yahweh memberikan kepada Mose setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai kedua loh hukum Tuhan, loh batu yang ditulisi oleh jari Tuhan. Sesudah namanya bicara itu, sesudah dia bicara tadi pesan, baru diserahkan namanya kedua loh batu gitu. Tapi ingat, bacalah dari mana 12 sampai 17. Ingat, coba baca 12-nya ayat tadi yang Keluaran 31 ayatnya 12 sampai 17. Agak keras supaya pendengar ini mencatatnya. Ya. Berfirmanlah Yahweh kepada Mose, katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Yahweh yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari sabat itu, pastilah ia dihukum mati.
Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Yahwe. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya, sebab 6 hari lamanya Yahwe menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ketujuh ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Lu bisa bayangkan aja ya, sebelum diserahkan keluar batu ini dipesan dulu. Pesan saudara. Begitu pentingnya namanya Sabatnya saudara. Ya. Coba bayangkan aja sebelum diserahkan ini namanya keluar batu, tapi dipesan dulu. Nah, ingat akan namanya Sabat. Sabat itu perjanjian antara namanya Israel dan Tuhan saudara. Sabat itu ditukik, ditukik di loh batu pertama saudara. Ditukiklah namanya ke loh batu pertama saudara, ya kan? Ya. Makanya Sabat itu, ya kan, hukum yang keempat saudara. Gitu. Coba bayangkannya begitu pentingnya ini diperingatkan pada Israel, kan begitu, supaya Sabat ini dipiara, kan begitu. Itulah hukum, kan begitu. Itu yang dikatakan tadi Yeremia, ini bangsa ini tidak mengenal hukum lagi. Burung layang-layang, burung terkuku tahu waktunya dia kembali, tapi bangsa ini tidak mau. Ya. Mereka tidak mengenal hukum lagi. Mereka mengabaikan hukum. Itulah yang nubuatan namanya Yeremia ini nubuatan Yesus benar terjadi loh. Sampai saat ini saudara. Ya. Penyurat-penyurat palsu ini adalah orang-orang yang memiliki pendidikan saudara. Makin tinggi pendidikannya makin ngawur saudara. Ya. Makin tinggi pendidikannya makin mereka ngawur saudara. Sehingga pada waktu datang Yeshua di bumi ini atau Yahweh ini jadi manusia, siapa yang jahat? Penjahat-penjahat yang siapa? Ya. Imam-imam ini, pengajar-pengajar ini saudara. Ini yang dinubuatkan oleh namanya Yeremia saudara. Penyurat-penyurat palsu ini menipu ini, itu makanya ada namanya Talmud saudara. Ya. Dengan adanya Talmud sekarang ini mulailah mereka kabur, mereka bohongi namanya orang mau seru kepada nama Yahweh, dia bilang karena kudus nama itu tidak boleh diserukan saudara. Ya, coba mereka mulai nipu lagi, kan begitu. Nah, tidak boleh lagi berseru kepada nama Yahweh saudara. Ya, coba. Ya, zaman Mose sendiri pun zaman Mose, ya kan? Ya, sudah ditulis Mose sana. Ya. Kalau kita baca, coba baca Ulangan 6 ayat 12, ingat baik-baik. Ini penyurat-penyurat palsu ini yang jahat sekali ini, coba sampai saat ini saudara. Coba baca Ulangan 6 ayat 12. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Yahweh yang telah membawa kamu keluar dari tanah Misraim, dari rumah perbudakan. Ini kan diperingatkan, ya. Hati-hatilah supaya jangan melupakan Yahweh itu yang membawa engkau dari Misraim. Hati-hati jangan sampai melupakan saudara. Kalau engkau melupakan namanya ini pasti mati. Coba baca. Ya. Ulangan 8 ayatnya 19. 19-20. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Yahweh Tuhanmu dan mengikuti ilah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa, seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Yahweh di hadapanmu. Kamu pun akan binasa sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Yahweh Tuhanmu. Kalau sampai melupakan ini pasti koma. Bayangkan saja sekarang saudara yang waduh, ya, melihat Israel ini tidak mau menyebut lagi tadi, akhirnya ikut manusia-manusia, ya, Goim ini ikut saudara. Kenapa seperti itu? Karena mereka tidak pernah mau membaca
saudara. Siapa penipu-penipu ini? Tidak lain namanya orang-orang Israel ini, saudara. Kalau engkau baca zaman namanya Mose bilang, selama gua masih ada saja ini, saya masih ada saja. Begitu degilnya kalian, saudara. Kalau engkau baca di sana, baca Ulangan 31 ayat 28-27. Ketika Mose selesai menuliskan perkataan hukum Torah itu ke dalam sebuah kitab sampai perkataan yang kehabisan, maka Mose memerintahkan kepada orang-orang Lewi pengangkut tabut perjanjian Yahweh demikian, ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Yahweh Tuhanmu supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau, sebab aku mengenal kedegilan dan tegak untukmu, sedangkan sekarang selagi aku hidup bersama-sama dengan kamu, kamu sudah menunjukkan kedegilanmu terhadap Yahweh, terlebih lagi nanti sesudah aku mati. Saya masih ada saja pun sudah degil setengah mati. Taurat itu taruh di mana? Di dalam tabut atau di samping, saudara. Taruhlah di samping. Ya, inilah yang kurang dipahami orang-orang namanya orang Yahudi maupun juga bangsa-bangsa ini, gitu. Jadi kalau namanya pergi ibadah itu mereka hanya tenteng, saudara. Akhirnya tidak pernah dibaca, saudara. Ya. Ada juga gereja-gereja sekarang itu nggak dibaca, saudara. Hanya pendetanya yang baca di dalam kitab suci itu, taruhlah di samping. Artinya kitab suci ini harus ada di samping kita. Makanya kalau engkau baca di sana Ulangan 17 ini, kalau kau mengangkat seorang raja, makanya namanya Tauratnya harus ada di samping, saudara. Harus ada di sampingnya supaya dia membaca selama masih ada napas hidupnya. Kan begitu perintah Tuhan. Tapi sekarang tidak demikian, saudara. Akhirnya apa? Merajalela namanya pena-pena palsu, saudara. Merajalela lah namanya penyurat-penyurat palsu ini. Ya. Bayangkan saja ini sekarang ini, saudara. Luar biasa kejahatan mereka ini. Taurat itu sudah tidak berlaku. Siapa yang mengatakan Taurat itu tidak berlaku? Halo, bangsa Yahudi atau bukan bangsa Yahudi? Ya? Yang dia bilang Taurat itu tidak berlaku ini sekarang namanya bukan bangsa Yahudi, ya kan? Bangsa Goim, saudara. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka tidak baca yang benar, saudara. Beda namanya orang-orang Gibeon. Halo, ya? Orang Gibeon itu menerima namanya kebenaran, tapi mereka menyelidiki namanya kitab suci, saudara. Orang Gibeon itu mereka terima tadi itu, tapi tidak langsung terima, tapi mereka menyelidiki namanya isi kitab suci, saudara. Coba baca Kisah Para Rasul 17 ayatnya 11. Cepat. Menurut petunjuk yang diberikan mereka kepadamu dan menurut keputusan yang dikatakan mereka kepadamu, haruslah engkau berbuat. Janganlah engkau... Kisah Para Rasul 17 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Apakah itu demikian? Mereka setiap hari menyelidiki namanya isi kitab suci, saudara. Ya? Jadi orang Gibeon ini menerima tadi itu, tapi tidak berhenti di situ. Mereka ambil kitab suci, mereka menyelidiki apakah demikian, apa benar sudah dinubuatkan, begitulah. Ya? Tapi ingat, kalau jangan hanya baca di situ, bacalah sebelumnya. Ya, Kisah Para Rasul 17 ayat 1-3. Saul dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Salonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Saul masuk ke rumah ibadat itu 3 hari Sabat berturut-turut. Ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yeshua yang kuberitakan kepada. Itulah yang mereka selidiki.
tidak ada namanya sana kitab-kitab lain, hanya kitab namanya Taurat dan kitab para nabi, saudara. Ya, karena yang dikatakan di sana, yang dinubuatkan itu benar-benar sudah datang. Siapa yang datang ini? Adalah Mesias, saudara. Jadi tidak ada yang sana kemari itu adalah ajaran baru, tidak pernah ada. Yang benar itu adalah namanya kitab Taurat dan kitab para nabi. 3 hari, 3 sabat berturut-turut mereka datang ke rumah ibadah untuk menjelaskan, untuk menyampaikan bahwa Mesias itu sudah datang, saudara. Jangan hanya sampai di situ saja, saudara. Mesias ini siapa? Ini persoalan, saudara. Makanya perlu sekali saudara itu membaca namanya kitab suci supaya engkau ini tidak ditipu, saudara. Ya, perlu sekali engkau baca kitab suci ini dengan benar, dengan baik, supaya engkau ini tidak ditipu, saudara. Penipu-penipu ini luar biasa, saudara. Sekarang penipunya ini lebih banyak nggak dulu? Zaman Yeremia ini ditulis ini, penipunya ini dengan sampai saat ini penipunya lebih banyak nggak? Halo? Ya? Di mimbar atau di luar mimbar? Di mimbar ini banyak penipu, saudara. Ya, kenapa saya bilang menipu itu? Mereka mulai namanya memelintir namanya isi kitab suci, dipelintir, diputar-putar, saudara. Ya, yang paling memutar juga ini termasuk namanya goib ini yang bukan bangsa Israel. Akhirnya apa sekarang kan? Ya, mereka namanya bikin ibadah baru, saudara. Ya, bikin ibadah baru, semua baru. Ya, hari rayanya baru. Ya, mereka tidak mau namanya ada hari rayanya tuh Tuhan. Kalau kita baca namanya Roma berapa? 10 ayat 1-3, coba baca, saudara. Ya, baca. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Tuhan, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Tuhan dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Tuhan. Coba bayangkan mereka mendirikan kebenaran mereka, akhirnya tidak takluk kepada kebenaran yang dimaksud apa? Halo? Hah? Kebenaran yang dimaksud itu adalah namanya Taurat. Saya ulang-ulang sekali, kalau engkau menjadi benar, ikuti namanya yang diperintahkan Tuhan. Kan begitu kan? Moses naiklah sini, ambillah namanya hukum, perintahkan kepada mereka supaya mereka taat akan namanya perintahku, ajarkan kepada mereka. Sekarang ini diputar balik, dipelintir, saudara. Ya, yang melintir ini siapa? Ya, yang melintir ini dari mimbar. Ya, yang membunuh namanya Tuhan itu orang biasa, orang yang penulis ini. Ya, ini orang-orang yang namanya pendidikan tinggi, saudara. Ya, yang membunuh namanya Yesua itu bukan namanya Roma, tidak pernah dia bunuh, saudara. Yang membunuh ini adalah namanya imam besar, saudara. Ya, keputusan semua itu dari imam besar supaya dihukum mati, saudara. Begitu juga lah sekarang ini yang dari mimbar ini si pembunuh, ya tak? Pembunuh, saudara. Terima tidak terima itu urusan, ya tak? Yang pasti saya bilang dari mimbar ini mayor sampai 100% pembunuh. Kenapa saya bilang pembunuh? Karena bilangnya Taurat tidak berlaku lagi, ya tak? Dianggap Taurat itu namanya sadis. Siapa yang melakukan ini? Yang melakukan adalah namanya penyurat-penyurat palsu, saudara. Ya, coba di mana-mana sekarang sholat banyak sekali, di mana-mana tersebar seluruh dunia. Akhirnya apa? Mereka sekolah itu untuk permanenkan tadi namanya bikin kebenarannya sendiri, saudara. Ya, mereka tidak mau lagi menyebut nama Tuhannya. Ya kan, hari-hari rayanya diganti, kan begitu kan? Nama-nama orang diganti, kan begitu kan? Bukan hanya Tuhan saja mereka ganti, termasuk juga nama-nama orang ini, gitu.
Yang sudah mati ini mereka juga ganti, saudara. Ini adalah kejahatannya yang luar biasa. Ya, tetapi mereka tidak merasa jahat. Gitu? Saya mengatakan ini, saya omong di sini tidak ujuk-ujuk. 21 tahun saya baca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu. Mau masuk sekarang 146 kali. Tinggal kau bawa namanya dokter, saya bukan dokter, kita debat, bawa kitab yang sama. Tidak boleh lu bawa namanya kitab bapak gerejamu. Karena bapak gerejamu itu untuk mempermanenkan tadi kesalahan ini. Gitu? Coba bayangkan aja Yeremia ini bapaknya saja pun namanya imam besar bernama Hilkiah, saudara. Ya, itu bapaknya imam besar. Coba peringatkan bangsa ini, tapi bangsa ini tetap namanya tegak teguh, saudara. Kenapa saya mengatakan itu, saudara, bahwa sekarang ini lebih jahat lagi karena mereka mulai memelintir-melintir namanya isi kitab suci. Ya, yang memelintir ini kan bukan orang biasa. Yang melintir itu adalah orang-orang namanya sekolah. Kalau Matitia, engkau baca Matitia 11 ayatnya 12. Sejak tampilnya Yohanan Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserang dan orang yang menyerangnya mencoba menguasainya. Dari dulu sampai nama tampilnya Yohanan tadi, mereka namanya menyerongnya, diserong kebenaran ini. Makanya Luka 16 ayat 16 dibaca. Hukum Torah dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanan, dan sejak waktu itu kerajaan Tuhan diberitakan dan setiap orang menggagahi berebut memasukinya. Dan setiap orang menggagahi apa? Halo, kata lain, memperkosa, memutarbalikkan ini, saudara. Makanya saya bilang zaman sekarang ini bukan mereka lagi memutarbalikkan, tapi mereka membalikkan. Tapi jangan batas di situ. Kalau engkau baca lagi selanjutnya 17 apa? Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Torah batal. Ya, daripada lo ini satu koma menjadikan langit dan bumi ini hancur, daripada namanya lu bilangnya Taurat itu batal, saudara. Siapa ini nih? Ya, yang melakukan kejahatan ini siapa? Halo. Inilah orang-orang yang sekolah, saudara, sampai-sampai ke mereka ke luar negeri, saudara. Akhirnya kalau ke luar negeri bukan pulang ke Indonesia ini, bukan makin rendah hatinya, makin pongan, makin sombong karena dia sudah sekolah ke luar negeri. Yang sebenarnya luar negeri dengan sini sami mawon. Karena dia mungkin sekolahnya di Inggris, di Amerika, akhirnya apa? Pulang dari Indonesia dia tidak lihat tanah lagi. Ya, dia tidak lihat tanah lagi, saudara. Matanya ke langit, saudara. Ya. Dia tanya, lu doktermu di mana? Ya kan ada dokter sekarang satu ini, mereka sama-sama dokter. Dia tanya, sekolahmu di mana? Kalau saya dari Inggris, sekolahmu di mana? Ya. Ini yang begini, ini bukan dia menghidupkan orang, mematikan orang, saudara. Oleh karena itu, saya pesankan kepada jemaat, pendengar itu, marilah ya, dengan rendah hati bacalah namanya kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu, saudara. Membekali namanya kehidupanmu itu dengan benar. Jangan engkau mengharapkan dari mimbar di sini. Dari mimbar di sini kalau dia khotbah itu dia sudah bikin konsep, saudara. Dia bikin konsep, nanti baru dia hafal, saudara. Ya, yang begini-begini, saudara, mungkin dia bikin satu konsep itu untuk setahun, saudara. Ya, karena dia dari mimbar ke mimbar untuk apa? Untuk perutnya, saudara. Bukan orang untuk dia menghidup, untuk menyampaikan kebenaran. Karena itu tadi, yang begini-begini adalah namanya gembala bayaran, saudara. Ya, coba bayangkan aja di dalam kitab suci, di dalam perkataannya namanya Rasul Saul itu, mendingan kita ini memberi daripada menerima, saudara. Adakah sekarang yang memberi? Tidak ada. Kemana-mana harus ada amplop, saudara. Kalau kemana-mana, kalau daerah dia tanya aku
Mandasinya. Kalau dia tidak hotel, dia nggak mau saudara. Ya. Ya. Kenapa seperti itu? Ya. Kenapa seperti itu? Ya. Ya itu tadi, karena jemaat itu malas saudara. Bahkan pesan kepada namanya zaman namanya Rasul Saul itu pesan kepada namanya siapa? Anak didikannya bernama Timoteus itu supaya engkau membaca namanya kitab suci. Coba baca 1 Timoteus 4 ayatnya 12-13. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Nah, bayangkan aja, tekunlah namanya membaca kitab suci untuk lu mengajar saudara. Dan mengajar kebenaran, melawan namanya penyesat ini, ya. Tapi kalau engkau mundur ke belakang ayat 1-3 tadi yang namanya 1 Timoteus 4, coba baca 1-3 di atas. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cat mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Tuhan. Sampai di situ saja kan gitu kan. Untuk melawan mereka ini saudara. Gitu? Penyesat-penyesat ini kan gitu, tidak bisa, harus kamu baca namanya isi kitab suci. Jangan kau sekolah lagi yang mereka lakukan ini. Yang mereka lakukan ini supaya permanen tadi dosa yang mereka lakukan saudara. Coba bayangkan aja tadi sebelum namanya Taurat itu diserahkan kan pesan dulu. Pesan apa? Ingat baik-baik ya, namanya sabatku jangan sampai kau lalaikan. Sabat itu hanya sampai apanya tulisan itu saja apa diperingatkan berulang-ulang kali. Yang saya baca pengalaman saya selama 145 kali dari Kejadian sampai Wahyu, hanya sabat ini yang diulang-ulang saudara. Sabatnya ini hari ibadah ini diulang-ulang, satu ini bukan satu sampai situ dia ulang saudara, ya. Diulang-ulang. Karena ini pun sudah dicatat di mana? Keluaran 20 ayat 11 sampai 13 kan? Ya, karena sudah dicatat itu di sana kan begitu di Loh Batu tadi. Tapi ingat, sebelum namanya tadi diserahkan ini makanya diperingatkan lagi kepada Moses apa? Ingat akan sabatku. Sabat itu kekal adanya saudara. Ya, jadi kekal, jangan boleh dirubah saudara. Ya, jangan boleh namanya tidak berlaku lagi. Kalau seperti ini lu mau surga nggak bakalan lu masuk surga saudara. Ya. Kalau engkau baca lagi di mana sana? Yesaya 56 1-7 yang masuk surga itu yang menguduskan namanya sabat saudara. Ya. Yang masuk ruang surga itu orang yang namanya menguduskan sabat dan melakukan kebenaran. Isi yang namanya Yesaya 56 ayat 1-7 saudara. Jadi ingat baik-baik saya bilang di mimbar ini banyak penyesat-penyesat yang luar biasa sesat saudara. Kenapa saya bilang sesat? Karena semua mereka ganti. Coba kalau kau baca YouTube tadi, oh kami orang Nasrani dengan namanya Kristen, kami beda. Dia tolak itu saudara. Coba kami Kristen. Ya, makanya kalau ada yang tanya sama saya, ya saya bukan. Saya adalah pengikut namanya Yesua, pengikut namanya Yahweh penyelamat. Ya, saya tetap tolak saudara. Lu mau terima tidak terima itu urusan saya. Ya, kenapa saya kenapa tolak itu karena saya baca namanya kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu saudara. Kenapa saya bilang penyurat-penyurat palsu ini, penipu-penipu ini saya teliti namanya kitab suci. Saya teliti 21 tahun, saya selidiki, saya teliti kan gitu kan. Baru saya tahu ternyata benar-benar kenapa orang-orang mengatakan itu Taurat tidak berlaku, ada sebabnya saudara, ada sebabnya saudara. Marilah kita lihat lagi sekarang karena ini pun sering saya angkat. Ya, saya angkat. Kenapa mereka penipu? Karena mereka
tambahkan. Coba satu orang, ya. Matitia 5:43 ini kan sering saya angkat ini, ya. Ini kan tadi karena ada hubungan namanya Yeremia 8 Allah, saya angkat lagi ini, memang harus kita angkat. Coba baca namanya Matitia 5 ayatnya 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Apa yang salah di situ Satana kepada jemaat? Yang salah itu apa? Halo? Halo? Kamu suaranya agak kencang dong. Nggak makan nggak? Coba. Apa yang salah di situ? Salah mengutip. Ya? Yang salah yang dikutip itu apa? Bencilah musuhmu. Bencilah musuhmu itu yang salah, saudara. Tidak pernah ada tulisan aslinya seperti itu. Coba aslinya. Sama uji sama saudara. Imamat 19:18. Coba cepat baca. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri, akulah Yahweh. Tidak pernah ada yang mengatakan bencilah musuhmu. Ini penyurat palsu atau bukan? Ya. Ini adalah penyurat palsu, ini yang menambah-nambahkan gitu, sehingga orang nanti yang mendengar itu seolah-olah namanya zaman Injil ini itu namanya lebih namanya kasih. Sedangkan Taurat itu disuruh benci namanya musuh. Tidak pernah ada tulisan dan tidak pernah ada tulisan seperti itu. Makanya ada lagi kalau kita baca lagi, kita lihat lagi ini, saya bilang ini penyurat palsu ini yang luar biasa jahat ini. Mari kita lihat lagi di situ. Ada tulisan lagi yang ngawur di situ. Baca ya, Galatia 2:16. Coba Galatia 2:16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Torah, tetapi hanya oleh karena iman dalam Hamasya Yeshua. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Hamasya Yeshua, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Hamasya, dan bukan oleh karena melakukan hukum Torah. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Torah. Coba bayangkan ada ini kejahatan yang buat tulisan aslinya, nanti kita selidik. Roma 3 ayatnya 20 sampai 20 aja. Roma 3 ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Tuhan oleh karena melakukan hukum Torah, karena justru oleh hukum Torah orang mengenal dosa. Ini saya bilang ini penjahat juga ini, yang menulis seperti ini kutipan aslinya tidak demikian saudara. Tidak demikian saudara, makanya perlu penyelidikan. Saya bilang tadi, kita teliti tadi baca kitab supaya kita tidak tipu. Aslinya dia, coba baca Mazmur 143 ayat 2. Perhatikan ini kan kutipan dari Mazmur 143 ayat 2. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Yang dia maksud tidak ada orang pun yang benar di hadapan, semua menyeleweng dan kebenaran di sini tadi ditipu bukan karena dia melakukan tapi penipuan yang luar biasa saudara. Dari sinilah sumber-sumbernya, sehingga banyak orang yang mengikuti ajaran mereka yang mematikan saudara. Ya. Tidak pernah ajaran tadi itu. Ya. Bukan karena kau melakukan Taurat, Tuhan bilang harus kamu melakukan Taurat. Kan begitu, ya. Makanya kalau engkau baca di sana Yakub 2 sana, ya, iman dan namanya perbuatan itu harus ada kerja sama. Lu punya iman tapi tidak ada melakukan perbuatan, maka lu mati saudara. Ini di counter oleh namanya siapa? Ya, Yakub saudara. Ya, Yakub tidak pernah setuju seperti itu saudara. Ya, ingat baik-baik kan, ini kutipannya dari namanya Mazmur 143 ayat 2. Tapi dipelintir tadi ini seolah-olah namanya bukan karena Taurat, iman kepada siapa? Halo, sekarang iman kepada siapa? Iman itu apa? Halo, Percaya sungguh-sungguh. Iman itu percaya sungguh-sungguh. Itu iman namanya. Iman itu percaya sungguh-sungguh. Supaya sungguh-sungguh ini kita harus baca kitab suci sehingga kita tahu namanya siapa yang disalib itu. Halo, ya. Siapa yang disalib ini yang menentukan lu mati atau tidak? Siapa yang sebenarnya disalib ini? Ini yang disalib ini manusia biasa atau dia adalah Yahweh itu sendiri yang datang di bumi?
Nah kalau dia tanya sama saya dari dulu tegas memang dialah adalah Yahweh yang datang di bumi. Saya punya pasal dan punya ayat. Ada benang merahnya, saya cari namanya benang merahnya ini bertahun-tahun saudara. Ya, saya cari benang merahnya, saya urut-urut tadi itu bertahun-tahun sehingga saya mengatakan bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri. Kalau engkau tidak percaya bahwa akulah Yahweh itu mati dalam dosamu, ada pasal ayat-ayatnya enggak? Halo? Kalau engkau tidak percaya bahwa aku Yahweh itu sendiri mati dalam dosamu, ada pasal enggak? Ada ayatnya? Ada ayatnya dan pasalnya. Kurang tegas apalagi. Kalau kau datang di ibadah ini hanya kau ngantuk-ngantuk, mendingan kau pulang. Pulang saja. Pulang saja, buat apa? Karena dia tidak butuh kau datang di sini untuk namanya kau ngantuk-ngantuk, dia tidak butuh. Ya, kalau kau datang ibadah itu siapkan namanya bolpoin, kau tulis saudara. Karena saya mengatakan tadi tidak sesuai lagi di aslinya, ditambahkan di situ. Makanya seolah-olah namanya Taurat itu sadis, seolah-olah Taurat itu tidak mengajarkan kasih konyol. Tidak pernah ada rasul manapun di sana supaya bikin ibadah baru, tidak pernah ada, ya. Dan tidak pernah mereka mengatakan itu Tauratnya dibuang, tidak pernah ada. Ini penulis ini yang mungkin yang terjemahkan ini yang mulai ngawur, ya. Sehingga mereka menguatkan namanya buku-buku bapak gerejanya. Kalau mereka ke luar negeri itu bukan pelajari namanya isi kitab suci ini, tapi mempelajari namanya buku bapak gerejanya. Sesudah dia gondol tadi namanya dokter, mulailah dia khotbah dari sini Taurat itu tidak berlaku. Kalau kita berikan Sabat, waduh, semua hari itu sama saudara. Sekalipun tadi kata-kata di Roma tadi itu, ya, tidak tertuju kepada namanya Sabat, memang bukan Sabat. Ya, kalau orang Jawa itu cuma kliwon saudara. Seperti itulah yang ditulis Roma. Tapi yang menangkap dari mimbar itu, Sabat itu tidak penting. Yang penting hari ini udahlah, ya, kita mau ganti hari Sabat, udahlah, pokoknya lu jangan ribut namanya Sabat. Tapi dia bilang sana Sabat itu penting saudara. Ya, Sabat itu penting. Tidak boleh ini kalau engkau mulai mengganti, ada hukuman tadi udah dibaca hukumnya. Itulah kejahatan tadi ini. Saya coba telusur. Oh iya betul. Ya, contohnya lagi, mari kita lihat Filipi. Ya. Misalnya atau Galatia dulu lah, Galatia 3 ayat 11. Coba Galatia 3 ayat 11, ini juga ngawur saudara. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan karena melakukan hukum Torah adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tidak ada satu orang pun yang dibenarkan melakukan ini penipuan saudara. Tapi beda namanya Habakuk berapa? Halo? Baca Habakuk 2 ayat 4. Tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percaya. Yang sombong itu yang dikatakan bukan namanya Taurat. Ini kan penipuan saudara. Ini mereka selip-selipkan ini penulis-penulis palsu ini, ya, guru-guru palsu, nabi-nabi palsu ini, ya kan? Coba kan gitu digiring sama kita seperti itu, tapi aslinya tidak demikian saudara. Tidak demikian. Makanya perlu sekali Anda ini meneliti. Seperti namanya orang Gibeon saudara. Lanjut lagi Filipi 3. Filipi 3 ayat 5. Baca ibu anak. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang pendirian namanya Taurat, aku orang Farisi.
Ya, mari kita selidiki nanti, mari kita selidiki ini kenapa ini perlu sekali Anda mencatat di sini, karena nanti baca selanjutnya di bawah. Ini kutipan dari Kisah Para Rasul 23 ayat 6. Coba baca. Ini kan kutipan dari Kisah Para ditulis oleh namanya Luka ya. Kisah Para 23 ayat 6. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi, aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati." Begitu mereka taktik-taktik sekarang ini penulis bulan Pasus hari ini. Kenapa ini perlu sekali kamu mencatat di sini supaya nanti kita selanjutnya kita lihat di bawah ini. Akhirnya apa? Fatal saudara. Karena di sana di atas itu, masalah Taurat ini apanya? Jangan tanya kan begitu ya. Taurat ini akhirnya apa? Kalau engkau baca selanjutnya Filipi 3 ya. Filipi 3 ayat 6. Tadi kan Filipi 5. Terus aslinya tulisan dari Kisah Para 23 ayat 6. Sekarang Filipi 3 ayat 6. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Torah, aku tidak bercacat. Ya. Baca aslinya dia ini, tulisannya aslinya dia ini kan kutipan juga aslinya Kisah Para 8 ayat 3. Tetapi Saul berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Kalau kita simak dari atas itu mana yang salah ini yang saya bilang tadi, ada yang ditambah-tambah itu masalah namanya Taurat. Ternyata di bawah kalau kita baca lagi selanjutnya di bawah Filipi 3 ayat 78 apa yang terjadi? Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Hamasia, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Hamasia Yeshua Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Hamasia. Coba bayangkan saja. Akhirnya apa menjadi sampah? Tinggal lu pilih sekarang. Dia menganiaya manusia yang dianggap sampah atau namanya bukan karena saya taat kepada tinggal lu pilih. Yang dianggap sampah itu ya menganiaya atau kalau bicara namanya taat Taurat, saya sempurna lah seperti itu ya. Tinggal yang lu pilih mana. Yang dia maksud tadi itu karena dia taat kepada Taurat, terus dia anggap Taurat itu sampah, atau karena dia menganiaya? Halo? Karena dia menganiaya, yang dianggap sampah itu adalah menganiaya ya jemaat. Tidak ada di bawah. Makanya tadi ini diselip-selipkan kata Taurat saudara. Ya, diselipkan namanya Taurat tadi itu sehingga kalau dibaca di bawahnya ini seolah-olah namanya Taurat itu namanya sampah saudara. Nah kalau sudah begini mau jadi apa? Nah, itu yang dibuatkan oleh namanya Yeremia ini saudara. Ya kan? Saya bilang ini kalau engkau tidak baca kitab suci itu mati saudara. Mati saja. Ya, karena di sini ini luar biasa. Ya, tidak demikian orang-orang Gibeon ini tidak langsung ya mereka ambil kitab suci, mereka menyelidiki ya, menyelidiki apakah benar demikian ya. Makanya yang saya tahu ini ya, pekerjaan rasul-rasul ini sesudah namanya Yeshua kembali itu yang mereka beritakan sana kemari itu hanya namanya apa? Mesias itu sudah